Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, Bapak tutor di mata kuliah jaringan komputer. Pada hari ini Senin 18 Mei 2026 pukul 17.31, saya akan mengumpulkan tugas praktik aktivitas belajar 8 tugas 2 yang pada sore hari ini video ini hanya saya rekam, eh, rekaman layar saja, tidak menampilkan wajah karena saya sekarang posisinya sedang ada di kantor, belum pulang kerja. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana proses membuka command prompt sampai menjalankan 20 perintah pada tugas sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf pada Bapak dosen, tidak menampilkan wajah, hanya menampilkan share screen layar saya saja. Nah, sedikit penjelasan dari saya. Command prompt atau disingkat CMD itu merupakan perintah direktori, merupakan perintah direktori, atau dia adalah aplikasi penterjemah baris perintah pada operation system Windows. Jadi dengan CMD ini kita memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi yang menggunakan teks, bukan dengan mengklik atau menggunakan mouse. Itu dia. Nah, langsung saja untuk praktik pertama, saya akan mencari di menu search. Ini langsung kepada command prompt. Kebetulan di sini perintah pertama yang diminta itu adalah cd, atau di sini berfungsi itu untuk berpindah-pindah direktori sebenarnya. Lalu yang kedua ada perintah cls yang diminta. Nah, cls ini sebenarnya itu singkatan dari clear screen, atau dia berfungsi menghapus atau membersihkan semua tulisan yang ada di layernya command prompt. Lalu ada diminta perintah ketiga cls garis miring tanda tanya. Oke, langsung kita copy. Sebenarnya ini juga sama, clear the screen, tapi tanda tanyanya itu bertanya apa yang mau kita hapus. Lalu ada dir garis miring tanda tanya, atau dir ini singkatan dari directory. Maka di sini juga berfungsi menunjukkan file bantuan untuk perintah satu directory yang lebih banyak itu sebenarnya. Jadi di sini kita menampilkan beberapa directory. Oke, kita clear aja. Langsung kepada perintah selanjutnya, yaitu if config. Nah, if config ini kita lihat apa isinya. Nah, if config ini merupakan IV configuration singkatannya, atau dia berfungsi menampilkan informasi IP address. Nah, di sini IP addressnya 192.168.1.59. Mari kita buktikan IP address komputer saya pada kesempatan kali ini apakah sama. Oke, sama, 192.168.11.59, sama seperti di command prompt layar saya sore hari ini. Oke, selanjutnya itu minta perintah if config garis miring all. Kalau kita lihat di sini dia berfungsi memberi informasi hampir sama dengan perintah if config default tadi atau IV configuration. Cuman di sini dia memberikan informasi tambahan seperti DNS, MAC address yang kita gunakan pada komputer kita hari ini. Seperti ada tambahan lagi subnet mask-nya. Nah, di sini ini memberikan informasi tambahan. Oke, lanjut it config garis miring tanda tanya, atau dia bertanya. Di sini juga menampilkan atau berfungsi semua bantuan terkait perintah it config default tadi. Perintah ini semacam kamus, jadi juga nggak jauh-jauh dengan it config default tadi. Lanjut ada it config garis miring release perintah ke-8. Apa fungsinya? Di sini ini berfungsi itu untuk melepas atau mereset semua settingan IP address di sini. Ini fungsinya. Oke, kita clear karena udah terlalu banyak.
Lanjut ada config renew. Renew ini atau biasanya baru ya artinya ya. Config renew ini berarti IP configuration atau dia menetapkan alamat IP baru, tapi kita cek tapi tetap dengan alamat IP baru. Di sini kita lihat dengan default gateway-nya 192.168.1 juga. Lanjut ada ipconfig display DNS. Kita lihat di sini ini berfungsi sebenarnya display DNS ini, perintah ini menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Sama sih sebenarnya, juga menampilkan beberapa record host dari komputer ini. Langsung ada lanjut ipconfig plus DNS. Ipconfig plus DNS ini kita lihat apa perintahnya. Nah, perintahnya di sini atau dia plus DNS ini berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS change, mereset DNS yang sudah ada, DNS reach ini tadi. Atau ini balik saya kepada perintah di atas tadi, itu sebelum DNS itu kan display, jadi apa aja yang saya buka ipconfig plus DNS tadi itu display tadi, display ini saya menampilkan apa aja yang saya buka pada komputer saya. Oke, lanjut ipconfig register DNS itu berfungsi, kita lihat apa hasil perintahnya. Register DNS itu sebenarnya itu fungsinya register mendaftarkan si komputer kepada DNS server terdekat. Tapi di sini udah berhasil successfully flush DNS result cache. Oke, langsung kita kepada tugas selanjutnya yang ping. Kita clear dulu ping. Nah, ping ini sebenarnya perintahnya itu menampilkan berkas bantuan apa aja di sini, yang berisi apa aja ping. Atau kalau dia sebenarnya kita bisa ping jaringan kita, biasanya seperti itu sih. Lanjut perintah selanjutnya net start. Nah, net start ini itu berfungsi menampilkan informasi statistik koneksi jaringan komputer saya dari dan komputer yang sedang dipakai. Ini dia hasilnya dari netstart tadi, juga masih berisi beberapa IP address saya di sini. Lanjut tracer. Kita copy paste aja biar agak cepat. Tracer. Oke, tracer ini sendiri itu dia fungsinya itu memberi informasi dari rute yang dilewati, dari modem yang saya lewati, apa aja yang ada di sini yang diminta. Ini fungsi dari tracer. Lanjut pet ping itu sebenarnya digunakan untuk mengukur network latency, mengukur seberapa cepat sih si jaringan network loss-nya tadi. Langsung lanjut ada yang ke-17 NS lockout. Kita lihat NS lockout ini dia itu berfungsi sebenarnya sebagai alat yang digunakan menampilkan informasi DNS kita dan alamat IP yang sesuai. Di sini kita lihat di sini default servernya ini tidak diketahui karena memang ini bukan komputer server. Lanjut ada nets. Nets ini sebenarnya fungsinya itu menampilkan merubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Tapi kan nggak mungkin saya merubah di sini karena ini hanya praktik saja. Langsung perintah selanjutnya ada route. Route itu dia sebenarnya perintah route ini menambah, membuang sampai dia menukar routing table dalam sebuah host. Itu fungsinya. Oke, di fungsi selanjutnya ada net yang terakhir. Kita lihat net ini ketika kita mengetikkan perintah net, maka kita itu akan melihat tampilan penggunaan sesi mulai sampai berhentinya si command prompt ini tadi. Ini perintah dari net. Oke, kita CLS dulu.
Kita buka ulang, ya kan, net. Nah ini dia. Cuman sampai sinilah apa yang bisa saya sampaikan dari materi di aktivitas belajar 8 tugas 2 ini pada sore kesempatan hari ini. Sekali lagi pada Bapak dosen saya mohon maaf tidak menampilkan wajah saya hanya menampilkan share screen pada sore hari ini untuk lebih maksimal menurut saya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.